pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, anak-anak, hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah, biasa, Bu. Alhamdulillah, senang sekali ya Ibu mendengar kabar kalian. Sudah sepantasnya ya anak-anak kita selalu mensyukuri nikmat kesehatan yang kita miliki saat ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, supaya kita mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Sebelumnya Ibu mau nanya, ketua kelas apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, ketua kelas, Ibu mau minta tolong ya, tolong pandu doa kita pada hari ini. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya ketua kelas yang telah memandu doa kita pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau ngecek dulu nih kehadiran siswa-siswi Ibu ini, apakah pada masuk atau tidak gitu. Jadi Ibu mau absen terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, yang pertama Revan Saputra. Hadir, Bu. Oke, hadir untuk Revan Saputra hadir ya. Lalu yang kedua Fadil Aditya Saputra. Hadir, Bu. Oke, hadir. Lalu Liza Aryani. Hadir, Bu. Hadir, oke. Lalu Fitri Susanti. Oke, hadir. Lalu Karin Dami Aryani. Hadir, Bu. Oke, dan yang terakhir Enggar Gading Saputra. Oke, lengkap ya anak-anak. Alhamdulillah murid Ibu sudah lengkap semuanya untuk hari ini karena kalian sudah pada masuk semua dan sudah berdoa juga. Supaya kita makin semangat, Ibu punya jargon nih. Ada yang penasaran? Penasaran dulu. Oke, karena semua pada penasaran. Jadi nanti ketika Ibu bilang matematika, kalian jawabnya aku pasti bisa. Oke, kita coba ya. Matematika, aku pasti bisa. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Menurut Ibu ini semangat semuanya ya, karena semuanya sudah semangat. Ibu coba mau tahu nih ingatan kalian minggu lalu kita telah belajar apa saja. Ada yang bisa bantu Ibu? Pekan lalu kita belajar apa saja? Oh iya, semangat sekali Mang. Gimana Wadil? Definisi bilangan bulat, Bu. Oh benar sekali. Ada lagi? Saya, Bu. Iya silahkan Karin. Membandingkan bilangan bulat, Bu. Oke, benar ya anak-anak. Jadi pada minggu lalu kita telah belajar terkait definisi bilangan bulat dan juga membandingkan bilangan bulat. Nah, Ibu mau nanya, ada yang masih ingat definisi dari bilangan bulat itu apa? Saya, Bu. Ya, Liza, silahkan. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, nol, dan bilangan negatif. Oke, terima kasih Liza. Jadi benar ya yang Liza katakan bahwasanya bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, nol, dan juga bilangan negatif. Lalu karena kita nanti tuh akan berputar dengan namanya garis bilangan nih. Ada yang masih ingat atau ada yang tahu posisi bilangan bulat pada garis bilangan? Siapa? Saya, Bu. Ayo silahkan Karin. Dalam garis bilangan, bilangan negatif terletak di sebelah kiri 0 dan bilangan positif terletak di sebelah kanan 0, Bu. Jadi 0 terletak di tengah-tengahnya. Benar, good job untuk Karin. Terima kasih ya Karin. Jadi benar ya, untuk posisi bilangan bulat pada garis bilangan itu seperti ini. Ya, minggu lalu Ibu telah menugaskan kepada kalian untuk membuat garis bilangan sederhana di rumah. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Ya, coba diangkat semuanya. Ya, benar ya. Jadi seperti ini untuk garis bilangannya. Di sini jelas ya, terlihat untuk bilangan positif terletak di sebelah kanan 0, lalu bilangan negatif terletak di sebelah kiri 0, dan 0 terletak di tengah-tengah keduanya. Oke, benar. Lalu selanjutnya, karena kalian telah mengingat dengan baik untuk materi sebelumnya, itu merupakan prasyarat kita pada hari ini. Lalu untuk hari ini kita mau belajar apa sih, Bu? Oke, jadi untuk hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu operasi pada bilangan bulat. Operasi apa? Yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi pada hari ini kita akan belajar terkait operasi bilangan, operasi penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, jadi kita akan belajar terkait operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Oke, di sini Ibu akan sampaikan ya anak-anak ya, apa saja nih kompetensi dasar, lalu IPK dan juga tujuan pembelajaran kita
pada hari ini. Jadi anak-anak, untuk IPK yang harus kita capai yaitu yang pertama, memahami sifat-sifat pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat meliputi sifat asosiatif dan juga komutatif. Lalu yang kedua, mampu untuk menerapkan sifat-sifat pada operasi bilangan bulat, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yaitu operasi asosiatif dan juga komutatif. Lalu yang ketiga, mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan memanfaatkan sifat-sifat pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, lalu tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu apa sih, Bu? Jadi dengan adanya pembelajaran ini diharapkan siswa mampu yang pertama memahami sifat-sifat pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Lalu yang kedua, mampu menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan sifat-sifat pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dan yang ketiga, diberikan permasalahan, siswa mampu menyelesaikannya dengan baik. Oke, itulah ya tadi kompetensi dasar, lalu IPK dan juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lalu yang pertama, kita akan di sini Ibu akan memberikan sebuah permasalahan. Permasalahan 1. Jadi, permasalahannya, Doni memiliki 4 buah balon. Lalu diberi lagi oleh Bimo sebanyak 2 buah balon. Pertanyaannya, berapa banyak balon Doni sekarang? Oke, jadi Ibu bacakan ulang ya anak-anak. Jadi masalah 1, Doni memiliki 4 buah balon. Lalu diberikan lagi oleh Bimo sebanyak 2 buah balon. Nah, pertanyaannya, berapa sih jumlah balon yang dimiliki oleh Doni? Oke anak-anak, untuk menyelesaikannya kita akan menggunakan garis bilangan. Tadi sudah memegang masing-masing ya garis bilangan seperti ini. Kita akan menggunakan garis bilangan ini sebagai alat bantu, dan juga untuk modelnya Ibu di sini gunakan pena dengan modelnya angsa ya anak-anak. Kalian bisa menggunakan pena kalian masing-masing. Oke, sebelum itu Ibu akan jelaskan aturan mainnya. Jadi, aturan mainnya angsa ini anak-anak itu selalu berada di titik awalnya adalah titik 0. Nih, titik 0 ya. Lalu angsa ini ketika bilangannya positif, dia menghadapnya ke sebelah kanan. Ya, seperti ini ya, sebelah kanan menghadap bilangan positif. Lalu jika bilangannya negatif, dia menghadap ke sebelah kiri, menghadap ke bilangan negatif. Lalu aturan selanjutnya, apabila dua bilangan itu dijumlah, maka angsa ini akan maju. Dan apabila dikurang, angsa akan mundur. Paham anak-anak? Paham. Kita coba ya anak-anak. Tadi di sini berapa ditambah berapa jadinya? 4 tambah 2. Oke, 4 ditambah 2. Kita selesaikan bareng-bareng ya anak-anak. Oke, yang pertama, angsa ini berdiri di mana? Yang pertama? 0. Oke, benar, di 0. Lalu 4 itu positif atau negatif anak-anak? Positif. Berarti angsanya menghadap ke sebelah kanan, menghadap ke sebelah bilangan positif. Oke, dan maju berapa langkah? 4. 1, 2, 3, 4. Berhenti di titik berapa? 4. Oke, lalu ditambah dengan 2. Ditambah berarti di jumlah apa? Ditambah berarti kan dia maju atau mundur? Maju. Karena ditambah dengan 2 positif berarti tetap menghadap ke kanan. Oke, berapa langkah ke kanan tadi? 2. 1, 2, berhenti di titik 6. Jadi hasil penjumlahan 4 ditambah 2 berapa anak-anak? 6. Oke, karena kita sudah tahu penjumlahan 4 tambah 2, berarti kita bisa selesaikan masalah ini. Jadi hasil penjumlahannya 4 ditambah 2 sama dengan berapa? 6. Jadi berapa sekarang jumlah balon yang dimiliki oleh Doni? Berapa? 6 balon. Oke, kalian pintar nih, pintar. Oke, ini tadi operasi penjumlahan ya. Berarti kalian sudah
sudah paham semua ya anak-anak ya terkait operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Untuk selanjutnya kita akan belajar terkait sifat pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, kita akan belajar terkait operasi, sifat-sifat pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu ada dua sifat ya anak-anak. Yang pertama adalah sifat komutatif. Yang kedua ada sifat asosiatif. Oke, kalian udah ada yang tahu atau udah mungkin sudah membaca terkait komutatif dan asosiatif? Oh, belum ya? Oke, belum. Oke, karena belum berarti kalian belum tahu ya apa sih sebenarnya sifat komutatif dan juga asosiatif ini. Oke, supaya kalian paham, Ibu akan bagikan Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian. Jadi, di sini Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian. Sebelum itu, Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok ya anak-anak. Oke, kelompok pertama itu ada Liza Aryani, lalu ada Revan Saputra, dan juga ada Enggar ya. Nah, mungkin bisa ke sebelah sana. Untuk kelompok 2 berarti sisanya ada Karin, ada Adit, dan juga ada Fitri. Oke, mungkin bisa duduk berdasarkan kelompok. Oke, dan di sini Ibu akan bagikan LKPD-nya kepada kalian. Masing-masing kelompok mendapatkan satu LKPD ya. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1. Kelompok 2? Oke, kelompok 2. Oke, kerjakan dengan baik ya anak-anak. Ingat, kerjakan secara berkelompok ya. Nah, nanti kalau kalian menghadapi kesulitan bisa tanya ke Ibu ya anak-anak. Oke, Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Selamat mengerjakan semuanya. Sekali lagi Ibu beritahu ya, apabila ada yang ditanyakan silahkan tanyakan ya anak-anak. Apabila kalian mengalami kesulitan boleh banget untuk tanya ke Ibu. Oke, silahkan dilanjutkan. Oke, waktu telah habis anak-anak. Karena waktu telah habis, Ibu mau nanya apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai semua, oke, untuk kegiatan 1, Ibu mau minta kelompok 2 untuk dapat mempresentasikannya. Untuk kelompok 2, siapa perwakilannya? Saya, Bu. Oke, silahkan Karin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kegiatan 1. Menanya, dari hasil pengamatanmu, tuliskan anggota himpunan bilangan bulat antara negatif 8 sampai 8. Jawabannya negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian cobalah kalian gambarkan garis bilangannya. Marilah berdiskusi. 1. Anggota bilangan bulat. Tuliskan dan gambarkan dalam garis bilangan. 1. Himpunan bilangan bulat antara negatif 4 sampai 7. Ini jawabannya. Negatif 6, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 2. Himpunan bilangan genap di antara negatif 6 sampai 6. Ini jawabannya. Negatif 4, negatif 2, 0, 2, dan 4. 3. Himpunan bilangan ganjil di antara negatif 5 sampai 5 adalah negatif 3, negatif 1, 1, dan 3. Nah, mungkin bisa untuk gambar garis bilangannya ditunjukkan ke teman-temannya. Seperti ini. Ya, seperti itu. Dilanjut. 2. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. 1, 5 tambah dalam kurung negatif 7 sama dengan negatif 2. Seperti ini gambarnya. Ya, itu cara menyelesaikan menggunakan garis bilangannya anak-anak. Oke, dilanjut. 2. Negatif 4 ditambah dalam kurung negatif 3 sama dengan negatif 7. Seperti ini. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nomor 3, 5 dikurang 2 tambah negatif dalam kurung 6 sama dengan negatif 3. Ini cara penyelesaiannya. Oke, gitu. Sekian, cukup, terima kasih. Oke, terima kasih ya kelompok 2. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya, ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2?
Oh tidak, oke, tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham semua ya untuk kegiatan 1. Selanjutnya kegiatan 2, kelompok 1, siapa perwakilannya? Oke, Liza silahkan ke depan. Sifat komutatif. Jody berkata, ini 4 tambah 3. Sedangkan Amin berkata, ini 3 tambah 4. Perhatikan ilustrasi di atas. Tuliskan operasi penjumlahan menurut Jody dan tentukan hasilnya. 4 tambah 3 sama dengan 7. Tuliskan operasi penjumlahan menurut Amin dan tentukan hasilnya. 3 tambah 4 sama dengan 7. Berdasarkan hasil di atas, apakah hasil dari 2 operasi di atas sama? Operasi hitung di atas berlaku sifat komutatif. Mengapa demikian? Karena apabila posisi dari bilangan tersebut dipertukarkan, maka tidak mempengaruhi hasil atau dapat dituliskan A tambah B sama dengan B tambah A. Sifat asosiatif. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan himpunan buah-buahan. Berapakah jumlah seluruh buah di atas? Tuliskan hitungnya berdasarkan jenisnya. Dalam kurung 4 stroberi tambah 3 mangga tambah 2 semangka sama dengan 9. Berapakah jumlah seluruh buah di atas? Tuliskan operasi hitungnya berdasarkan warna kulit buahnya. 4 stroberi tambah 3 mangga tambah 2 semangka. Gambarnya yang mana? 4 stroberi tambah dalam kurung 3 mangga tambah 2 semangka sama dengan 9. Apakah hasil 2 operasi di atas sama? Operasi hitung di atas berlaku sifat asosiatif. Mengapa demikian? Ya sama, karena pada operasi penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat mengelompokkan atau secara umum dituliskan sebagai berikut. Dalam kurung A tambah B tambah sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Setelah mengerjakan tulisan apa yang kalian ketahui tentang sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat beserta contohnya. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat tertutup. Penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Secara umum dapat dituliskan dengan A tambah B sama dengan C. Contoh 3 tambah 2 sama dengan 5. Sifat komutatif. Pertukaran yang berlaku pada bilangan bulat secara umum dapat dituliskan dengan A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh 3 tambah 5 sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Sifat asosiatif. Sifat pengelompokan pada bilangan bulat secara umum dapat dituliskan dengan dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Contoh dalam kurung 2 tambah 4 tambah 3 sama dengan 2 tambah dalam kurung 4 tambah 3 sama dengan 9. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang Ibu mau tanya dari kegiatan 2, apakah dari teman-teman semuanya ada yang ditanyakan? Ada, Radit? Oh ya. Apakah sifat asosiatif dan kombinatif itu berlaku pada penjumlahan dan pengurangan ataukah hanya penjumlahan saja? Oke, pertanyaan bagus ya. Terima kasih ya Radit ya. Jadi di sini Radit bertanya kepada kalian semua ya teman-teman. Jadi dia bertanya operasi sifat pada penjumlahan dan pengurangan itu kan ada asosiatif dan komutatif. Nah, asosiatif sama komutatif itu berlaku untuk kedua operasi tersebut, penjumlahan dan pengurangan, atau hanya penjumlahan saja. Nah, dari kelompok 1 mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, silakan Evan. Sifat komutatif dan asosiatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan saja dan tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Oke, terima kasih ya Revan telah menyampaikan jawabannya. Jadi benar ya anak-anak ya, seperti yang tadi ditanyakan oleh Radit, apakah operasi penjumlahan dan pengurangan itu tuh kan berlaku asosiatif dan komutatif ya. Nah, kedua sifat itu apakah berlaku di keduanya atau hanya salah satunya? Dan sesuai dengan jawaban Revan tadi benar ya, jadi asosiatif dan komutatif hanya berlaku untuk penjumlahan saja. Bagaimana Radit, apakah dapat dipahami penjelasan dari Revan atau masih dibingungkan? Ya Bu, Iya, gimana? saya masih bingung Bu, mungkin dapat dari kalian untuk menyebutkan contoh bahwa sifat kombinatif dan asosiatif tidak berlaku pada operasi pengurangan bilangan bulat. Oke, ternyata Radit masih bingung teman-teman semuanya. Jadi anak-anak di sini Radit masih bingung. Kenapa kok bisa hanya berlaku di penjumlahan saja? Nah, mungkin bisa dari teman-teman menyajikan contohnya. Ada yang bisa memberikan contoh? Belum bisa Bu. Oke, kelompok 1 bisa, silakan. Oh, Nggak bisa. oh tidak bisa ya. Oke, karena kelompok 1 tidak bisa menjawab nih. Bingung ya? Bingung contohnya? Bingung. Oke. Dari teman-teman kelompok 2 mungkin ada yang bisa membantu dari kelompok 1? Saya Bu, Oh iya, silahkan Karin. izin membantu menjawab Bu. Untuk mencontohnya, untuk sifat kombinatif kita pakai contoh 5 kurang 3 tidak sama dengan 3 kurang 5, karena 5 kurang 3 sama dengan 2, sedangkan 3 kurang 5 sama dengan negatif 2. Maka disimpulkan bahwa sifat kombinatif tidak berlaku pada pengurangan bilangan bulat. Oke, itu untuk komutatif. Untuk asosiatif ada yang bisa menyebutkan contoh? Izin menambahkan Bu. Oh iya, silahkan dari Untuk Fitri. sifat asosiatif pada pengurangan, kita bisa ambil contoh 8 kurang dalam kurung 4 kurang 2 tidak sama dengan dalam kurung 8 kurang 4 kurang 2.
karena 8 kurang dalam kurung 4 kurang 2 sama dengan 2, sedangkan dalam kurung 8 kurang 4 kurang 2 sama dengan 6. Maka disimpulkan bahwa sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan bilangan bulat. Oke, good job ya. Terima kasih untuk Karin dan juga Fitri untuk dapat membantu Radit memahami lebih lanjut terkait kenapa sih kok asosiatif dan komutatif ini tidak berlaku di operasi pengurangan. Jadi benar ya yang telah disampaikan oleh Karin dan juga oleh Fitri. Mungkin dari Radit sudah dipaham? Oke, bagus ya. Kalian sudah paham semua berarti ya. Oke, karena kalian sudah paham semua terkait itu, mungkin cukup sekian ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dan tadi sudah presentasi juga. Terima kasih untuk pada kalian semua. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan bersama apa saja yang telah kita dapat pada pembelajaran ini. Nah, dari murid-murid ibu ini ada yang membantu ibu untuk dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Karin. Kesimpulannya adalah operasi penjumlahan bilangan positif dengan bilangan positif maka akan menghasilkan bilangan positif juga. Sedangkan jika dua bilangan negatif dijumlahkan maka hasilnya adalah bilangan negatif juga. Untuk operasi pengurangan dua bilangan positif atau dua bilangan negatif maka hasilnya adalah bilangan positif atau negatif tergantung angkanya. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan oleh Karin. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Sifat operasi pada penjumlahan bilangan bulat adalah komutatif dan asosiatif, di mana sifat tersebut tidak berlaku untuk pengurangan bilangan bulat. Oke, terima kasih sekali lagi ya kepada murid-murid ibu nih, pintar-pintar sekali. Jadi ibu sampaikan kembali ya di kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu apabila dua bilangan yang dijumlahkan, dua bilangan positif, dua-duanya positif, jika dijumlahkan maka hasilnya akan menghasilkan bilangan positif juga. Dan dua bilangan negatif, kedua-duanya negatif, jika dijumlahkan maka hasilnya juga bilangan negatif juga. Tapi untuk pengurangan, jika dua-duanya bilangan positif lalu dikurangkan, itu bisa negatif, bisa positif ya, tergantung dari angkanya. Lalu begitu pula dua bilangan negatif ya, jika dikurangkan itu juga bisa positif dan juga bisa negatif tergantung dari besar angkanya. Oke, lalu untuk sifat-sifat operasi sendiri, tadi pada operasi penjumlahan dan pengurangan itu memiliki dua sifat, yaitu asosiatif dan komutatif. Namun sifat ini hanya berlaku di operasi penjumlahan dan tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Dan contohnya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Baik, terima kasih ya anak-anak ya, kalian telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu apresiasi terhadap keaktifan kalian pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya Ibu punya bekal nih buat kalian semua. Untuk bekal di rumah nanti, Ibu kasih penugasan atau PR pada kalian. Kerjakan buku halaman 20 ya, buku matematika halaman 20, sauraian nomor 2, 5, dan juga 7. Lalu untuk materi selanjutnya kita akan belajar masih tetap dengan operasi bilangan bulat, yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, selalu semangat selalu ya anak-anak, dan juga jaga kesehatan. Mungkin itu saja dari Ibu. Untuk sebelum kita akhiri, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Mungkin cukup sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.